Hai, back again di Mudah Setempat dengan gue Rifki. Dalam video kali ini gue bakalan ngasih tutorial gimana caranya bikin efek video seperti ini. Oke, langsung aja. Pertama-tama yang pasti kita buka dulu After Effects-nya, kemudian kita import file-filenya, Ctrl I. Di sini gue punya 4 file, yaitu background grunge, apa sih bilangnya? Pokoknya tulisannya grunge gitulah, nggak tahu lah bilangnya kayak gimana. Terus gue punya sound buat dijadiin background nanti. Terus ini videonya yang mau di freeze, yang dikasih efeknya, dan ini adalah PNG buat background text-nya nanti. Gue select semuanya, klik import. Bikin new composition, Ctrl N. Gue kasih composition 1 ya, nggak apa-apa lah, namanya gitu. Resolusi 1920, 1080, frame rate 30. Durasi gue kasih 10 detik karena video gue juga nggak panjang-panjang banget. Kalau misalnya video kalian panjang ya silahkan gitu kan, dilebihin. Dan oke. Lalu masukin videonya. Oke, ini dia videonya. Dan di video ini gue bakalan nge-freeze-nya tuh di sini nih. Silahkan cari di frame mana kalian mau nge-freeze video kalian. Nah, kalau gue di sini. Di sini. Oke. Kalau udah diduplicate, Ctrl D. Setelah diduplicate, terus kita nge-prep composition. Ctrl Shift C. Oke aja. Nah, ini dia. Terus klik kanan di sini, kita pilih time freeze frame biar dia nge-freeze, dia nggak bakalan gerak-gerak. Dan ke detik paling akhir kita panjangin videonya. Oke, jadi gitu ya. Jadi dia udah nge-freeze. Selanjutnya adalah nge-masking pakai pen tool. Buat yang nggak tahu pakai pen tool, gue ajarin dikit. Tinggal klik buat titik pertama, kemudian titik kedua klik juga dan geser. Klik tahan, geser. Nah, buat ini arahnya ke sini ya, kalau misalnya gue mau gini, nah jadinya jelek soalnya masih ada garis ke sini. Gimana cara ngakalinnya adalah tekan Alt di keyboard dan pindahin ini dulu, baru nah gini caranya. Oke, kita percepat seleksinya. Nah, ini dia hasil seleksinya. Selanjutnya adalah kita masukin efek yang mau kita pakai, yaitu adalah threshold. Gue pakai CC threshold karena gue pakai After Effects CC. Jadi ini kalau semakin ke bawah semakin putih, semakin naik semakin hitam. Ya, jadi gue mungkin 115. Terlalu hitam. Ya, 95 lah. Oke. Selanjutnya gue kasih efek apa lagi nih? Stroke. Buat bikin nambahin outline. Mungkin outline-nya 8. Nah, itu dia nih outline-nya nih ya. Lalu drop shadow. Drop shadow warna gue ganti ke putih. Oke, opacity 100% dan arahnya gue ke bagian sini nih. Kiri bawah dikit. Distance-nya naikin. Nah, jadi dia kayak punya apa ya? Dia kayak punya bagian highlight-nya lah gitu. Oke, kalau udah, nah seandainya kalian punya footage dan kalian udah puas sama hasil efeknya ini, ya silahkan. Tapi buat gue di footage gue kali ini gue belum puas karena kenapa? Karena tangan gue nggak kelihatan, men. Tangan gue putih semua jadinya. Nah, gimana cara ngatasinnya? Yaitu adalah gue duplicate layer ini. Duplicate ini, Ctrl D. Lalu gue nonaktifin dulu semua efeknya dan tekan M di keyboard biar maskingnya keluar dan gue hapus maskingnya. Lalu selanjutnya adalah gue seleksi bagian tangannya aja. Oke, kalau udah, ini tangannya aja nih, gue aktifin lagi efeknya, dan thresholdnya gue rubah, biar lebih kelihatan tangannya nih.
Ya kayak gini lah. Mungkin kurang 220. Wow, kebanyakan juga. Ya segini mungkin. Coba dilihat. Ya seginilah. Nah, kalau udah, efek kita ini udah selesai nih. Yang buat modelnya, buat footage-nya. Selanjutnya masukin background. Background gue taruh paling bawah. Dan gue tambahin juga threshold di background. Ini ya segini. Dan blend width originalnya gue naikin. Ya sekitar 50% lah. Nah gini. Nah masalahnya backgroundnya kan warnanya rada coklat-coklat nih. Gue mau tetap jadi hitam putih. Gue tambahin hue and saturation. Saturationnya gue turunin jadi minus 100. Dan master lightness-nya gue turunin dikit biar rada gelap. Nah kayak gitu. Selanjutnya efek vignette. Tambahin vignette. Ya di setting rada naik dikit. Mungkin segini. Ya segini cukup. Nah, kalau udah nih, semua layer ini gue jadiin 3D dulu. Gue jadiin 3D dan posisi backgroundnya gue rubah. Tekan P di keyboard dan rubah jadi ya mungkin 1500. Nah jadi kecil nih kan ya. Tapi gue scale-nya gue gedein. Nah, biar nutupin semua layer ini. Kenapa gue jadiin 3D? Ntar gue jelasin. Selanjutnya adalah bikin new composition dan tulis teks. Resolusi 1920 1080. Oke aja. Lalu masukin paint ini. Nah ini nih. Gue cari di Google aja sih ini. Jadi kalian juga harus bisa nemu. Oke. Tinggal diatur posisinya. Kalau udah tinggal tambahin teksnya. Yang gue pemuda setempat. Nah, tapi ini di enter aja. Size-nya gue gedein. Ininya juga gedein dikit. Biar lebih bagus. Ini gue kasih spasi. Nah, gedein lagi dikit. Gedein lagi dikit. Dan diposisiin dengan benar. Kalau udah, kita masuk lagi ke composition yang ini. Dan masukin composition text tadi. Jangan lupa composition text ini juga jadiin 3D layer. Dan positionnya gue rubah ke 750. Setelah itu scale-nya gue kecilin. Gue taruh di sini. Taruh di sini. Mungkin diputar dikit rotationnya. Tekan R di keyboard buat buka tab rotation. Ya mungkin kayak gini. Nah udah nih. Tinggal dianimasiin aja semuanya. Kita kembali ke composition 1. Klik kanan dan make new camera. Nah, kenapa tadi gue jadiin 3D layer di sini? Biar kamera ini dia berfungsi gitu loh. Ini juga di 3D-in dan yang di sini aktifin. Nah, jadi pas kameranya gerak, misalnya gue positionnya gue rubah nih. Kameranya gerak, dia punya dimensi, bener nggak sih? Nah, itu tuh. Kalau bisa dilihat tuh. Nah, dia kayak punya kedalaman tersendiri gitu. Gue Ctrl Z, oke. Selanjutnya adalah, by the way ini tenang dulu nih. Tadi gue nge-freeze-nya di frame berapa sih? Frame ini ya. Berarti ini dan ini. Tekan Alt, buka kurung kotak buat nge-trim. Kalau udah, lalu kita sekarang animasiin filenya. Pertama dari layer yang ini nih. Layer yang ini kita tambahin masking dengan rectangle tool, terus double klik aja. Nah, maskingnya udah ada nih ya. Terus pad-nya kita aktifin keyframe-nya. Yang ini kita geser ke sini.
mungkin sampai habis di sini biar sama kayak ini, dan balik lagi ke awal. Yang titik ini gue naikin ke atas, jadi dia bakalan kayak gini nih. Nah itu dia. Oke, kalau udah sekarang animasiin kameranya. Kameranya gue animasiin point of interest dan positionnya. Oke, yang ini geser dulu ke sini. Dan pas di sini juga, pas perbatasan abis ini nih. Pas di abis itu, oh ini masih kurang nih kayaknya nih. Ini harusnya geser lagi ke sini dikit. Oke, dan kameranya gue ubah posisinya mungkin jadi 1250 gitu. Dan ini juga 1250. Oh ya, gue lupa. Yang video footage ini juga dijadiin 3D layer. Nah, biar dia ikut pindah juga. Kemudian biar ada ngezoom. Biar ada ngezoom gini. Oke. Setelah itu apa lagi? Ya, mungkin dia rada muter, tapi nanti muternya ya rada muter lah. Tekan R. Jadi dia dari sini Z rotationnya di ini, tekan U biar keluar keyframe apa aja yang kita udah bikin, dan Z rotation mungkin -5. Oh jangan -5, 5. Oke, segitu, kebanyakan 3 aja cukup. Nah udah jadi nih ya, kayak gini nih jadinya nih. Nah itu dia. Masalahnya adalah di sini tuh masih hitam gitu loh. Di sini tuh masih ada hitam. Gimana cara ngakalinnya? Cara ngakalinnya gampang. Di sini di composition yang ini gue klik kanan dan composition setting. Jadi compositionnya gue gedein resolusinya. Ini lock aspect dicentang biar resolusinya sama gitu kan. Terus mungkin naik jadi 2300. Oke. Nah tinggal background gue gedein lagi biar nutupin semua. Nah, oh masih kurang. Composition setting lagi mungkin 2500 aja langsung biar aman. Dan backgroundnya gue gedein juga. Oke. Nah udah ketutup semua nih ya. Udah ketutup semua. Jadi bakalan sah. Nah gitu tuh jadinya tuh. Nah asik ya, udah asik ya. Tinggal tambahin motion blur. Dan aktifin motion blur yang ini juga. Lalu, nah ada bagian cacatnya. Kalau di gue solo yang footage-nya, gue solo dan gue nyalain. Nah, ini ada item-itemnya di sini nih. Harusnya kan nggak ada ya, biar lebih bersih gitu kan. Kita bisa ngakalinnya dengan motion tile. Buka effect and preset, terus motion tile. Tambahin di sini. Dan output width and height-nya ini gue ubah jadi 200. Dan centang mirror edge. Nah dia jadi kayak gitu tuh. Nah biar nggak kelihatan banget lah cacatnya. Nah kalau udah, selanjutnya adalah masukin lagunya. Lagunya yang mana nih? Nah ini nih, di layer paling bawah. Sebelumnya gue double klik dulu biar buka di sini. Soalnya gue udah hafal sih lagunya. Harus kepotong di detik 1. Soalnya kalau di detik 1 itu bagian jeng gitu. Nah kalau udah, belum kepotong ya. Oh ini hapus dulu terus masukin yang baru yang udah dipotong. Nah ini dia, udah kepotong dikit nih ya. Udah kepotong nih 1 detik. Ctrl Z buat undo. Dan soundnya gue geser ke sini, pas di awal sini. Dan kita lihat bagaimana. Oh, satu lagi kurang. Tambahin null. New null object. Fungsinya apa? Fungsinya buat gerakin kamera lah. Tinggal nullnya gue jadiin 3D. Dan kamera parent. Pas di frame sini ya. Ingat pas di frame awal kamera ini. Dia parent ke null. Yang kamera parent ke null. Yang null ini bisa gue trim dulu. Dan position, scale, and rotation. Gue buka P,
S, dan R. Position, scale, dan Z rotation. Tekan U lagi, biar kebuka semuanya. Gue ke detik paling akhir, gue rubah-rubah dikit. Position mungkin dia rada ke sini. Scale-nya gue turunin biar kalau diturunin jadi tambah gede gitu kan. Mungkin 97, mungkin juga 95. Boleh 95, dan rotationnya gue tambahin. Seginilah. Buat ini kayaknya masih kekecilan ya. Yang font Pemuda Setempat ini gue coba gedein lagi di sini. Gedein tinggal gini aja. Dan oke, itu dia. Gimana hasilnya? Kita lihat. Ayo. Video seperti ini. Nah, yang salah masih ada di sini. Apa yang salah? Dia masih kerasa kaku banget. Kerasa kayak terlambat masuk gitu lah. Kayak seharusnya dia udah nge-freeze nih di sini nih, tapi kok kayak terlambat masuk gitu. Transisinya terlambat masuk. Gimana cara ngakalinnya? Itu sebenarnya cuman di masalah ini nih, maskingnya aja nih. Maskingnya itu telat. Harusnya pas tangan gua udah mulai melayang gitu, nah dia udah mulai tuh dari sini harusnya nih. Tinggal gue gedein, gue panjangin, gue trim ke sini, dan ini juga ke sini. Kamera juga tekan U, kamera juga ke sini, dan ini juga ke sini, dan yang ini juga ke sini. Oke, selanjutnya lagunya juga ngikut ke sini, kan? Coba kita render ulang. Oh, satu lagi. Semuanya ini belum di Easy Ease. Seperti biasa pakai keyframe wingman buatannya Mr. Horse, dan 100 aja langsung. Dia seperti ini. Tekan 0 lagi. Dia seperti ini. Dia ada sebenarnya masih kurang sih, gue masih kurang puas. Kenapa? Karena ternyata di sini lama banget animasinya nih. Mungkin ini juga kepanjangan, mungkin bisa sampai ya di detik ke-6 aja deh kayaknya nih ini nih. Soalnya kayaknya lemo, panjang banget, lama banget, bikin bosen. Dan posisinya masih kurang jauh, kurang berasa posisinya. Gue rubah lagi posisinya, gue rubah lagi rotationnya. Hati-hati ini position berarti terlalu lebih. Enggak, ini banget. Dan scale-nya mungkin gue jadiin 90. Nah, kalau scale 90 berarti position bisa dirubah dikit lagi nih. Nah, itu dia. Tekan N buat ngunci hasil rendernya, dan kita render ulang. Dia seperti ini. Dia seperti ini. Nah, itu dia tutorial dari gue. Kalau ada yang belum paham, silahkan komen di bawah, dan gue bakalan coba jawab pertanyaan kalian dengan apa yang gue bisa gitu. Jangan lupa juga share dan subscribe channel gue biar gue makin semangat bikin video-video selanjutnya. Bye!